Ini ya? Iya. Tujuan apa? Siaran namanya? Siaran di Pro 2. Iya. Nah, terus Oke. Siarannya bareng sama Fauzan di Pro 2 sini. Oh sini ya? Iya. Oh ini Pro 2. Pro 2, ini Pro 1 gitu. Oh, Jadi iya. nanti siarannya kita mulai jam 4 itu nanti nggak langsung. Fauzan ada baca berita dulu, sekitar ya 5 menitan, baru setelah itu lagu, baru itu masuk sama Mas Antoni. Waktunya kurang lebih 1 jam, dalam 1 jam itu nggak Iya. perlu ngomong. Ya ada sekitar 3-4 segmen gitu. Nanti satu Bahannya segmennya berapa kali? 4 kali? iya. Ya, jadi nanti satu kali segmen masuknya itu ya sekitar 10 menit lah gitu. Terus Kalau Mbak ini bagian apa Mbak? Sama tadi? saya Sasa, saya Sasa. tim Pro 2 juga ya, Pro 2. penyiar ya, tim Oh, ya juga. penyiar juga. Iya betul gitu. Terus nanti sapaan pendengar kami teman Pro 2. Teman Pro 2 ya? Iya gitu sih. Nggak boleh guys ya? boleh. Nggak, itu kan si announce apa? Si angkornya ya sama Mbak Nita. Mbak ininya sih kalau nggak salah ya, kemarin kasih kayak linknya gitu. Ya, Linktree ya. Ada. Dari Linktree itu kan semua ada judul lagu tuh. Kalau di YouTube ada. langsung Nanti keluar. saya forward juga Iya. ke Fauzan ya. Ya, minta tolong Mbak. Siap, iya. Nanti buat bahan ngobrol juga kan. Gitu. Tapi sini kalau bahasa Inggris terima ya? Maksudnya kalau lagunya harus bahasa Indonesia? Enggak sih? Enggak sih ya? Enggak, di sini Indonesia mancanegara terima semua. Visual? Oh, visual. Belum ya, kalau Pro 2 belum kan? sih, gitu. Karena kita ya kalau streamingnya ya di aplikasi itu sih. Iya, iya. Aku kemarin lihat sih. Sorry nih Mas Antoni, iya aku ada acara di luar nih gitu. Jadi nanti sama-sama. enjoy sama Fauzan mulainya jam 4, terus bisa ditunggu di sini dulu. Ya, Kalau oke. mau ke toilet silakan ke pintu coklat yang sebelah sana Mas. Tapi udah di Delta. Aku tadi nunggu, kan takut telat. Iya. Kan gini-gini nggak boleh telat. Jadi aku Iya. nunggu di Delta tadi. Terima kasih banyak loh Iya. sudah meluangkan waktunya. Ya saya juga terima kasih. Iya. Kasih kesempatan. Iya, dapat yang main dari Reza bilang, "Mbak, temanku ada yang mau ngisi." Oh, boleh, aku bilang gitu. Ya boleh. Ya. Iya. Terima kasih. Iya, terima kasih banyak. Ya. Saya izin Oke. duluan ya Mas ya karena ada acara. Ketemu ya, kasihnya Iya, ya. terima kasih Ya, banyak. makasih ya. Iya, semoga enjoy nanti Ya, siarannya. oke. Mari ya Mas. Ya. Proses saat mengaplikasikan pewarnaan alami maupun kimia sebenarnya sama, tetapi jika menggunakan pewarnaan alami bisa meningkatkan nilainya dari segi penjualan. Bikin sore kamu lebih berwarna. Dari kawasan Jalan Pemuda 8290. Hai, selamat sore Bang Bro 2. Ada Enjan alias Fauzan Azimi yang bakal temenin kamu di sore ceria kali ini. Dan tentunya Enjan gak sendirian ya, sore hari ini masih ada April. masih ada April ya di situ ya. Kamu masih stay ya di sini ya. Iya, aku setia. Iya Bang, kamu orang paling setia di Harus membara. Benar, biasanya kalau hujan-hujan gitu kan bawaannya tuh kayak melo mulu ya, sedih. Tenang aja kalau hujan Kenapa? akan aku payungi hatimu. Aku leleh. Tapi kalau udah nggak hujan kan udah nggak mayungin tuh, aku akan jadi pelangimu. Wes. Ya. Ada Bang Antoni Skywalker, wih namanya keren banget ya. Skywalker. Yo. Yo, what's up, bro? Enggak. Aku wong Jawa. Panggilannya siapa nih Bang? Ya, Antoni sih ya. Antoni. Jadi itu kalau aku cerita sedikit tentang nama itu ya. Itu nama dari teman-teman IT sebetulnya. Jadi kan aku juga bergerak di bidang IT. Tapi tak pikir kok keren. Terus yang uniknya itu gini, nggak menyangka juga. Kan nama Anthony Skywalker itu harusnya kan nama-nama orang Amerika ya. Coba search di Google ya, Anthony Skywalker. Itu yang keluar namaku dulu. Oh, Coba berarti lihat nggak aja. ada ya? Bukan nggak ada. Gimana? Bukan nggak ada. Coba dilihat deh, Anthony Skywalker di Google ya. Emang Pakai ONI ya. Ada hubungannya sama IT nih berarti Bang ya? Enggak juga. Enggak juga. Maksudnya Berarti pencarian pertama? karena mungkin aku sering posting karya-karyaku ya sama produksi-produksiku. Ya. Oh, lagu-lagu yang keluar ini karyanya Bang Antoni. Ya
ada karya artis-artisku juga, ya. tapi kan aku yang jadi produsernya. Oh, ya. Jadi Okay. jadi ya tergantung aja. Kamu punya karya, misalkan dia nyiptain ya. Aku cuman bertanggung jawab bagaimana itu layak didengar di pasar. Jadi benar-benar secara audio, secara aransemen, ya gitu. Nah, sebelum ngobrolin soal itu ya, teman-teman berdua, Bang Anthony Skywalker ini merupakan music producer dan juga network design spesialis. Yes. Banyak banget ya. Aku bisa dong. Apa nih? Bisa apa? Bisa di prospek lo. Semua itu prospek. Semua Kita prospek. nongkrong, kita naik demo aja, kanan kiri itu prospek. Kan kalau di marketing itu ada A sama A aksen. Ya, A aksen, A itu adalah usaha kita, A aksen itu hasil. Hasil itu kita nggak pernah tahu. Nggak pernah tahu. Akan hari ini, besok, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi. Jadi kalau kita marketing itu just do it gitu loh. Nggak usah mikir Hasilnya hasil. bakal kayak gimana. Karena hasil tuh kadang-kadang aku pernah ya Random gitu aku kan. punya pekerjaan yang 10 tahun aku kerjakan, Iya, itu iya. nggak jadi apa-apa. Setelah 15 tahun menghasilkan. Nggak tahu 15 tahun Ya. kemudian atau 25 tahun kemudian Ya, kita nggak tahu. ya, bisa besok, bisa. Benar. Jadi makanya kalau prinsip orang marketing itu just do it gitu loh. Nggak usah Lakukan mikir dulu ya. kalau kamu punya terlalu banyak ekspektasi, akhirnya baper, Oh betul banget, kecewa. itu. Jadi makanya mindsetnya tuh harus ya kayak hari ini. Ini kan opportunity buat aku Benar. untuk marketing ya, personal branding aku ya. Ya sudah aku lakuin aja gitu, sambil minum kopi di depan sana. Sambil menikmati senja. Bener. Terus kenal-kenal orang baru lagi. Dapat channel baru. Iya, benar. Tahu juga bisa lewat Instagram di mana kamu udah tahu Lil? Belum? Kalau gitu biar aku kasih tahu ya. Di @pro2RRISB. Nanti kita bakal balik lagi tentunya ngobrol-ngobrol soal gimana sih musik produser itu dan juga network design spesialis bersama dengan Bang Anthony. Kalau gitu kamu stay tune aja terus di 95,2 Pro FM, teman terbaik. Aku kan ngomong, pokoknya aku cuan ya. Kalau kita musuh artis ya kita nggak akan bisa ngalahin lah. Apalagi mereka offline udah di TV ya, habis itu masuk. Udahlah, kita nggak usah terlalu mengharap kita akan bisa ngaluin artis-artis itu karena memang ya nggak fair juga kan gitu. Tapi sekarang fairnya itu adalah aktivitasmu yang berlaku. Ya itu contohnya kan. Contohnya kan ini aku ngomong, aku sendiri Seberapa aktif surprise. kamu gitu ya? Iya, seberapa aktif kamu dan aku kan sampai bikin behind the scene-nya semua tak bikin. Waktu bikin klip itu behind the scene tak bikin. Terus kita podcast lagi, jadi tak ulik terus itu. Satu materi itu tak Akhirnya jadi portofolio gitu. akhirnya jadi kayak gitu. Rutin kan. Harus malah nggak aktif ya. Kayak YouTube gitu kan. Iya, Kalau mau dapat. Ya, orang tua aku juga. Aku nunut lahir di Jember. Nunut lahir tok. Tapi kuliah yang lain tuh pariwisata. Jadi kuliahku tuh nggak ada yang nyambung. Loncat-loncat ya? Iya, maksudnya karena cinta aja sama pekerjaan. Emang sebelumnya? Maksudnya sebelumnya ya, Pak? Ya intinya aku lulusannya pariwisata. Itu cuma nurutin orang tua aja. Gitu. Tapi kan setelah selesai aku ngomong, it's my time now. To do my passion gitu. Jadi kalau kamu cinta sama pekerjaanmu itu ya, mungkin 1, 2, 3 tahun kamu nggak menghasilkan apa-apa. Tapi kamu akan menjadi ahli. Ketika kamu ahli, kamu akan dicari orang. Ketika kamu dicari orang, kamu minta duit berapapun dikasih. Ya udah nggak ngomong, kita udah nggak ngomong. Yes. Terus itu adalah fakta. Fakta itu, Fakta. aku ngalami gitu. Aku dulu di musik kan aku dari 2002 aku di broadcast. Maksudnya aku punya PH dari 2002. Aku dulu konsultan keuangan terus pindah bikin gini. Konsultan keuangan gajiku 9 juta ya. Udah gede kan 2002 loh ya. Terus masuk ke bisnis ini kan dari nol. Bulan pertama 50.000. Sekarang mana orang mau? Kan itu kan risikonya kan itu kan. Tapi aku terus aja karena tuh aku enjoy gitu loh. Berproses dari nol. Iya, maksudnya yo pernah jatuh juga, itu biasa. Ya bener-bener itu jadi bidangnya. Betul, karena di sekolah kita kan diajarin kita menjadi pegawai. Jadi setelah lulus kamu jadi pegawai bank, kamu nggak diajari entrepreneur. Benar. Padahal proses entrepreneur tuh sakit, berdarah-darah gitu. Nah itu yang nggak diajarkan. Dan keburu ketika gagal ngomong gagal. Padahal
itu kan harus banyak hal yang harus diselesaikan gitu. Jadi tetap fokus aja gitu, karena nggak ada hal yang nggak bisa diselesaikan. Kalau kamu berhenti, ya sudah, gagal itu namanya. Tapi kalau kamu nggak berhenti, akan terus gitu. Dan itu tadi, sekarang ngerasain di IT, aku mau jeplak harga berapa ya, kalau perusahaan ini udah bergantung sama aku. Cocok lah ya. Iya, wes. Tapi karena memang kita serve dia. Sampai aku masuk ke kantor-kantornya, kunci tuh tak pegang sendiri. Jadi kalau misalkan aku kerja tuh ketika operasional stop, aku baru kerja masuk. Dan kalau di perusahaan ya, setiap perusahaan tuh nyiapin aku ruangan khusus sama tempat tidur. Maksudnya untuk tidur. Ini di mana ini, Bang? Oh, di mana-mana. Aku punya klien di Sidoarjo ada, di Gresik ada, di Tangerang aku punya. Tapi semua by remote bisa. Secara sistem tak bikin by remote. Kalau itu hardware yang menjadi masalah, baru aku ke sana. Sama transfer knowledge. Aku transfer knowledge ke orang-orang. Jadi pegawainya tak transfer knowledge. Jadi kalau ada kasus, itu mereka bisa ngatasin dulu gitu. Kalau nggak gitu aku nggak akan punya klien di mana-mana. Iya, kayak suka. Iya, semua bergantung aku. Malah nggak seru. Musik juga tekun. Kalau bisa lebih malah jadi. Oh iya, kalau orang fokus itu nggak harus satu bidang. Fokus itu fokus aja. Pernah dengar cerita gini, aku mau fokus kuliah, ya aku tinggalin kerjaanku. Alah paling kuliah ya elek. Taruhan biro. Tapi kalau semisal dianya ini Bang, kan biasanya kalau manusia kan punya kapasitasnya sendiri kan. Ada kan tipikal orang itu nggak bisa konsentrasi ke dua objek, gitu. Dia cuma bisa fokusnya ke satu objek dulu. Ya, Kan ada ya gitu. betul. Ada, berarti dia tidak mengembangkan dari sisi manajerial. Itu bisa dikembangkan gitu. Sama aku juga gitu, tapi makanya aku transfer knowledge supaya apa, kasus-kasus yang bisa diatasi di situ oleh orang-orang situ. Dan apa, orang seneng, perusahaan seneng, tak kasih free transfer knowledge 2 orang, aku transfer knowledge. Jadi kan perusahaan itu butuh running kan, dan butuh kecepatan. Aku sadar itu, dan aku membuat dia cepat. Karena pekerjaannya cepat, omset dia terus sama aku banyak menutup kebocoran. Dari IT itu aku banyak menutup. Jadi orang kadang nggak sadar gitu. Ya, seperti pepatah lah ya, bersakit-sakit Dan itu pepatah ya yang menurutku sakit terus kok. Sakit Kamu terus. di atas pun tetap sakit kok. Karena makin kenceng itunya. Ya kamu harus memperkuat diri kamu aja. Kalau nggak sakit, namanya nggak hidup. Prinsipnya gitu, jadi nggak akan ada berhenti kita hidup itu dari apa? Dari gasak kanan, gasak kiri, bahkan makin tinggi, wah tambah tinggi. makin tinggi makin kenceng berarti. Iya. Makanya masalah itu pasti akan selesai dengan sendiri, tenang aja. 95,22 FM teman terbaik kamu barengan sama Enjan dan juga April. Tau lagi dong. April. Nah itu dia aku Aku Mei. Kalau gitu aku September. Oh November kan lagi ya November. November. Kita emang 1 tahun bersama di sini ya. 1 tahun ya? Kenapa nggak 10 tahun aja? Soalnya aku nggak bisa terlalu Apa perlu saksi? Kenapa? Perlu saksi? Enggak, kita nggak usah disahkan. Nggak Oke. pengen. Ini ngomong apa coba? Bang Antoni, ini Ya. adalah sebagai seorang musik produser ya. Yup. Dia juga network design spesialis. Nah Ya. ini boleh dijelasin dulu ya di Bang Antoni sebagai musik produser ini seperti apa? Kalau musik produser banyak orang sudah tahu lah. Kita memproduksi musik. Di Google aja udah muncul langsung Iya. lah. Kalau ya itu tadi kalau langsung Google Anthony Skywalker itu nama orang asing, tapi yang nomor iya. 1 namaku dulu. Iya. Fotonya aja langsung ada tuh. Masa ya? Boleh bangga lah. Boleh Nggak bangga. ngalah-ngalahin orang asing walaupun namanya asing. Misalkan kamu pakai nama Tukiem gitu ya. Iya. Orang bule Tukiem. Kan nggak mungkin namanya dia dulu yang keluar. Nggak mungkin. Nggak Pasti orang mungkin. Indonesia dulu. Pasti orang Indonesia dulu lah. Ini aku sudah menjajah menjajah mereka. Iya, Nah, iya. Jadi musik produser intinya Ah. aku memproduksi musik untuk semua kebutuhan. Kebutuhan tuh apa? Ya album, single, ada untuk iklan, ada untuk apa namanya operet ya, Oke. operet. Ya, pokoknya siapa yang butuh musik deh gitu loh.
Ya, yang gitu. jelas hubungannya sama musik ya. Musik, ya. Rekaman juga. Ya, gitu recording tentu ilmu recording juga ada, ilmu sound engineering ada, situ ada, dan kita juga arranger ya, tergantung jobnya lah. Kan makin naik itu ya paling tinggi musik produser. Kalau ada eksekutif produser, jadi dia yang finance-nya aja. Finance aja. Ya, Oh. secara financial ya. Nah, ibaratnya juga kayak dunia perfilman gitu kan, ada Ya. produser, Ya, ada betul, sutradara. betul. Sebenarnya sama gitu Ya. kan. Cuma ini bedanya musik sama Ya. film, bedanya cuma gitu. Ya, mungkin kalau dia sutradara, dia menekuni sutradara dulu, tapi Benar. kemudian dia naik ke produser gitu. Oke. Jadi ya kita yang selalu ambil keputusan, misalkan ini musik mau dibawa kemana, Oke. ini mau gimana ya, kita yang ambil keputusan. Oke, gitu ya. Jadi kalau di musik di Bang Anton ini ya, dia katanya tadi punya studio sendiri ya. Punya label kita. Label. Jadi aku sama temanku, dia pemusik juga, Oke. dia pengusaha juga, punya passion di musik. Jadi kita buang duitnya ke sana. sama namanya Harry Su, dia pemain drum. Oh, iya, Ya, jadi kita nggak pernah satu band, tapi kita bikin project untuk recording bareng gitu ya. Nggak pernah satu band, tapi ya cari duitnya di situ. Jadi Ayo kalau- bikin project gitu. Kalau ada band-band yang mau rekaman ke Bang Anton ini berarti ya bisa banget. Bisa aja. banget Kan ya. bisa ada dua kemungkinannya. Oke. Bisnisnya kita ambil alih atau Anda sendiri yang mau bisnisnya. Oh, iya. Kalau Anda yang mau bisnisnya, berarti Hmm. Anda bayar saya jasa. Oke. Kalau saya yang Freelance gitu ya, ya, berarti? ya bukan freelance, jasa itu produksinya habis berapa Oh, iya, rekamannya iya. Oh, untuk oke. bayar arranger berapa sekian Oke. sekian Berarti ya. materinya udah ada gitu ya? Ya belum tentu juga. Belum tentu. Karena kan ada orang nih, misalkan orang kaya nih datang, Hmm. "Duk, aku pengen bikin album, aku nggak punya lagu." Ah. Udah tak bikinin. Nah berarti kan aku bikinin buat dia, Iya. tapi bisnisnya yang ambil dia gitu. It's Oh, okay gitu. oke. Ya aku dapat dari pencipta lagu, produser, ya tinggal di breakdown aja gitu. Ah. Ya. Betul. Jadi Bang Anton sempat bilang aku nggak bisa bikin lagu, nggak punya album. Berarti kalau misal mau bikin lagu, tapi kita nggak punya basic nih ya, mau bikin lagu nggak bisa. Bang Anton juga Nggak bikin ada yang lagu. nggak bisa. Oh. Jadi semua penyanyi ini ya, Ya. aku cerita ya, aku cerita. Ah. Ada ojol itu namanya Ah. Yuca ya, itu Iya. dia ojol. Dia Ah. datang ke tempat tuh nawarin lagu. Dia minta tolong, ini cerita bener ya. Dia minta tolong lagunya supaya diproduksi. Ya kebetulan aku kenal sama dia, Oke. karena dia tahu aku produser. Ah, Nah terus tak dengerin lagunya. Oke. Terus aku bilang, dia nggak pernah nyanyi. Terus dia nyanyi di depanku. Aku bilang gini, oke aku mau, asal kamu yang nyanyi. Karena aku bisa lihat potensinya dia gitu loh. Oke. Oh. Jadi tak bikin sebenarnya akhirnya suaranya kalau mau denger ya kayak Baby Romeo suaranya. Agak ngebas serak. Ya gitu yang maco-maco. Gede gitu Ya suaranya. mama suka kayak gitu. Kadang penyanyi sendiri nggak menyadari potensinya ya. Itu benar. yang ngelihat kita. Tapi kalau dari Bang Antoni gitu banyak nggak sih? Ada yang dia suaranya bagus sebenarnya, tapi untuk membuat sebuah lagu Nggak kayak bisa. gitu nggak bisa. Ya orang ada plus minus ya. Nah, gitu. Tapi itu bisa digali. Contoh gini Melly Guslo. Melly Guslo itu dia nggak bisa notasi. Oke. Tapi dia very smart brain ya. Jadi dia bisa nana itu enak. Nah dia di samping ada Anto Huto. Nah Anto Hut yang menerjemahkannya itu namanya working as a team ya. Alright. Ya gitu ya. Jadi itu kerjasama tim ya. Kalau mau bekerja biasanya mampu bekerja dalam tim. Nah Ya. itu. Kalau di China Iya, kan kayak gitu kan. Iya. Ya, ada sense-nya dia. Nah, Dia itu. ada sense bikin lagu Nah, enak emang. enak. Ada orang yang terakhir begitu gitu loh. Sama Dani juga kayak gitu nggak sih? Kalau Dia juga- Ahmad Dhani bisa semua. Bisa semua ya? Ya, dia tipikal yang bisa kayak Maya kan nggak gini. Setahu saya, Maya Estianty itu secara main keyboard lebih bagus dari Dhani. Tapi cara mencetak lagunya, membuat lagu, Dhani Nggak bisa dikalahkan. ya nggak bisa, dia belajar dari Dhani. Ya ada gitu. Aku juga pernah ada arranger belajar sama aku, dia udah punya piagam dari Jepang. Tapi tak denger aransemennya tuh kayak robot gitu loh. Oh. Jadi paham. nggak ada human touch-nya. Ya di situ aku benahin gitu loh. Ya itu karena kenapa kita bisa? Karena kita sudah melakukan sering. Makanya kalau konsepnya KFC itu ya, KFC itu kan diterima setelah sekian ribu dia bikin resep baru diterima setelah dia tua. Jadi itu kenapa dia akhirnya diterima? Karena dia sudah sering melakukan, jadi akhirnya ketemu nih. Bisa karena terbiasa. That's it. Tapi kalau jadi seorang musik produser ya, bisa dibilang jadi musik produser itu harus apa dulu, Bang? Apakah dia harus bisa bikin lagu, tahu nada, terus habis gitu dia bisa nyanyi atau kayak gimana, Bang? Ada beberapa musik produser kemampuan musiknya terbatas, Oke. tapi dia bisa mengarrange itu semua menjadi sebuah
project yang berhasil, ya sudah. Ya sama kayak kamu jadi mandor lah. Ketika kamu mandor, kamu nggak bisa nggak bisa gitu. nyemen ya, tapi dia bisa atur itu. Jadi produser tapi di bidang itu permandoran apa ya, bangunan gitu. Oh, berarti tinggal cari tim-timnya aja gitu ya. Ada yang bisa gitu, tapi kalau kita bisa itu lebih baik. Bisa semua ya gitu. kalau aku sih mengawalinya dari player dulu, terus ngajar dulu, pernah ngajar, terus akhirnya jadi arranger, terus ya meningkat gitu. Jadi akhirnya gitu ya, bisa karena terbiasa itu. Alright. Tapi by the way tadi sempat Bang Antoni bilang juga ya, sebagai seorang podcaster juga nih. Ya itu kan apa ya? Itu Sampingan, sebenarnya bukan? enggak, itu sebenarnya untuk menggali bisnis juga. Oh, Itu iya. cara aku, jadi gini. Aku punya klien misalkan, kliennya musik, Musik. yang aku ajak podcast, supaya makin Boom, ya, gitu. boom ya istilah gitu ya. Sama klienku IT, tak ajak podcast, ya supaya orang tahu hasil kerjaku toh. Ketika orang tahu hasil kerjaku, gambar yang berbicara akhirnya. Kita nggak usah menjelaskan banyak hal. Ini Pak, saya pernah 3,5 hektar masang di tambak udang IT-nya. Ini sulitnya kayak apa itu, jadi aku bikin materi videonya. Ketika aku masang gitu, jadi dia tahu tingkat kesulitannya itu seperti apa, supaya jangan dibayar murah. Oh, strategi marketing ya. Ya. Biasanya kan kalau kita jual ini, wah mahal banget Bang. Ya, Cuma ya, pasang-pasang ya. gitu doang. Iya, ya kan? ternyata- Dia langsung mingkem kayak gitu. Kalau Karena dia tahu lihat, prosesnya gitu ya. sulit gitu. jadi kalau misal klien-klien gitu mampir ke tempatnya Bang Antoni, sekalian diajak podcast juga berarti. Biasanya aku kasih fasilitas. Oh, sih. Nah, jadi itu ya kalian kalau mau podcast tempatku, ayo, aku siapa? Free. Karena gini kita Ah. gini, dari setiap individu kita bisa banyak belajar. Nggak perlu orang sukses. Cerita dia nggak sukses pun bisa jadi pelajaran gitu. Benar. Ya. Jadi ada yang jadi gini, orang yang biasanya bisnisnya itu bagus jadi ngomong bisnis ya, tapi memang musik producer is about business ya. Tentang bisnis Ya. juga pada intinya. Jadi kalau orang bisnisnya bagus, ada opportunity sekecil apapun dia ambil. Dia nggak ngeremehin, tapi kalau orang yang bisnisnya sorry ya, ece-ece, alasannya ada loh. Oh, aku nggak bisa ngomong, aku Iya ini, sih. oh, tempatmu jauh. Hmm. Aku bilang ada dokter dari Tangerang Selatan datang ke podcast, Iya, iya. datang loh ya. Datang. Tangerang tuh ya. Tangerang tuh ya. Tapi memang visinya bagus karena dia punya ini contoh ya, punya metode penyembuhan diabetes yang udah amputasi itu, dia bisa menyembuhkan. Jadi udah divonis amputasi sama dia punya metode. Nah itu kan berarti kan mindsetnya sudah berbeda, bukan bisnis lagi. Dia Emang dari hati, Ya. udah niat. Tapi ini tadi kan bener niat. Kalau emang niat, hati. meskipun jauh mau ke negeri Cina sekalipun Tetap ya. berangkat gitu. Ya, berarti dia mencintai pekerjaannya kan gitu ya. benar. Makanya itu tadi Kak, yang aku di offline ya ngomong tadi off air ya. Off air. Off air aku tadi ngomong kan orang bekerja itu mencintai kalau orang mencintai pekerjaannya 1, 2, 3 tahun mungkin nggak menghasilkan ya, tapi kamu akan menjadi ahli. Terus saja lakukan. Ketika kamu ahli, kamu akan dicari orang. Ketika kamu dicari orang, kamu akan dipercaya. Ketika kamu dipercaya, maka berapapun yang kamu tarif itu akan dibayar sama dia, sama Nah, orang. itu. Harus dicamkan mindset seperti itu ya. Bil. Langsung berubah otakku. Berubah. Ya. Mindsetku Tapi berubah. Bang Antoni tadi sempat bilang sebelum jadi musik director ini dulu juga sempat kerja apa tadi Bang? Konsultan keuangan. Konsultan Ya, keuangan. ya, konsultan Padahal- keuangan ya. benar. Padahal gajinya tuh gede ya. 9 Tapi juta. lebih memilih menjadi seorang musik director, padahal tadi sempat Ya. spill bilang gaji pertamanya itu sebulan jadi musik 50.000. produser 50.000. Oh, iya. Bukan musik produser ya, intinya aku Hah? belum jadi produser Oh, lah. belum Ya jadi kan ya? Prosesnya ya, dulu berarti. ya kan Awal aku bikin. karirnya Ya gitu ya. kan aku dulu tuh awalnya cuma ngerekam, dulu kan zaman analog ke digital tuh. Iya masih. Ya, Oh, oke. pas zamannya itu aku mulai itu, aku masih ingat aku transferin kaset ke CD buat radio gitu, supaya bisa jadi digital gitu. Oh, oke. Itu satu dapat 25.000 ya, satu kaset gitu ya. Nah nanti 25.000 kan kalau cuma dapat 2 order sebulan ya 50.000 ya itu aku dapat waktu itu pertama kali diketawain sama, jadi goblok-goblokin sama keluarga. Ya sudah, biarin passionku kok. Kalau udah jadi musik produser kan kita ngebantu para musisi ya, termasuk musisi Ya, juga ya. ya, Yang betul. misal mau punya karya Betul. untuk bisa didengerin banyak Betul. orang gitu kan. Betul. Bisa kalau udah jadi musik produser, kita bantu up karya Publish. mereka ke platform-platform gitu ya. Publish lah ini. Publish ke publish. Secara resmi ya. Nah, terus kalau pas pertama sebelum jadi musik produser waktu itu ngapain dulu tuh Bang?
Sebelum jadi. Ya itu tadi ya, transfer kaset ke CD. Nah, terus memberanikan diri ke radio-radio. Kan aku udah bisa aransemen musik. Bikin jingle. Dulu tuh caranya awal-awal itu aku undang orang-orang radio aku undang. Ini zaman kemudian kamu belum lahir kan? Belum lahir ya. Itu tahun berapa? Tahun 2002. Berarti aku udah tua ya. Kita kan lahir 2013. Aku baru tadi pagi lahir. Jadi aku undang kemarin pagi berarti. Aku undang orang-orang radio ya. Aku undang makan nih. Ya makan gratis. Aku kan ya punya hobi masak juga, masak steak gitu ya. Multi talent banget. Ya gitu ya. Masak terus mereka makan. Ya makan kan lihat studio. Di vlog juga nggak tuh? Waktu zaman itu belum ada ya. Ada. Pakai kamera analog. Itu zamannya masih pager, bro. Aduh, aku nggak tahu. Tahu pager tuh? Enggak. Jadi kalau kita pacaran itu kayak kecil, itu kayak jadi kita ke operator ngomong, misalkan mau kasih pesan, nggak ada SMS belum. Handphone sudah ada, tapi mahal waktu itu. Jadi kalau kita mau ngasih pesan, kita ke operator, sayang, tolong jemput aku ya, gini. Jadi yang ngetik saya ulang ya Pak ya beritanya, sayang, kan malu juga. Aku pikir-pikir gila ya zaman dulu. Kalau sekarang tuh enak semua. Gitu. Sekarang mas semua sudah gampang ya. Ya begitu ada SMS, pager itu habis. Nah oke. Jadi ada kita ngobrolin seputar musik produser ya. Kamu masih ada yang ditanyain nggak? Belum sih. Belum sih ya. Jadi kita bakal nanya lagi nih bang untuk desain tadi ya. Oh network design spesial. Itu memang orang nggak ngerti ini kerjaan apa sih. Nah ini juga sebenarnya aku juga nggak paham banget. Jadi buat kesempatan juga untuk Mempro 2 barangkali ada yang mau ditanyakan langsung aja gabungan di 081 90 9 Udah apa nggak sekarang? Oke aman. Kalau di Instagram gimana tuh? Nggak lulus ospek dong. Di Instagram di Pro2RRISB. Alright, jangan kemana-mana. Kita bertiga nanti bakal balik lagi. Ya, gitulah. Sekarang itu. Tapi kalau orang mau jadi aku juga bisa datang. Kalau podcast itu ya datang. Kita juga ada. Cuman kan lebih ribet. Terus apa ya? Nggak ada masalah tuh. Aku punya narasumber ya itu paling jauh di Tangerang. Kadang kita ini juga Zoom. Oh iya. Pakai sistem Zoom ya kalau jauh ya. Coba. Ya jadi kayak gitu. Nggak ada masalah. Pokoknya intinya bikin konten aja. Dan itu ada feedbacknya gitu loh, secara langsung gitu. Bagiku ya kalau ngomong kayak aku ngajak klien itu ya 10 aja yang nonton, tapi semua order aku udah kewalahan. Karena gini ya, satu IT gitu ya, order biasanya tuh dia punya perusahaan kan di mana-mana, perumahan gitu ya, dia bikin jaringan CCTV pengaman. Nanti ketika lihat kerjaku bagus, nanti penduduknya yang lainnya juga jadi nggak, makanya cintai pekerjaan. Kalau kamu mencintai pekerjaanmu, dan aku nggak pernah untung barang kalau IT. Klienku tak perlu belanja sendiri, jadi aku ngasih spek, lu cari aja di online. Selain CCTV, IT apa? Oh aja jaringan. Jadi misal perusahaan A, B, C, dia saling connect database-nya. Itu aku ngerjain gitu, bikin server. CCTV itu kan adalah salah satu bagian dari jaringan. Misalkan kamu punya 4 outlet gitu, kamu pengen jadi satu control room, aku bisa kayak Bu Risma gitu ya. Ya itu aku bisa bikin kayak gitu. Jadi gitu. Itu juga cemplung dulu awalnya. Kenapa? Karena dulu itu almarhum ibuku sakit, jadi aku harus kerja sambil ngawasi. Aku belajar apa? Kalau IT-nya tuh kalau IT keseluruhan karena memang pekerjaanku membutuhkan IT ya, walaupun musik ya. Gimana aku storage-nya semua saling link database, ya aku belajar juga di situ. Tapi puncaknya yaitu mamaku sakit. Kan nggak bisa suster aja kan, terus aku mesti ngawasin kalau takutnya jatuh di kamar mandi lah apa. Ya itu berkah dari dibalik terus akhirnya aku handle satu rumah itu ada 500 kakak, jadi semua jaringan internetnya aku yang handle. Berarti awal-awal customernya itu? Awal-awal kalau customer sebenarnya belum ada waktu itu ya. Terus aku kayak diketuk sama temenku SMA. Dia punya perusahaan, dia udah percaya sama aku. Dia minta tolong, aku tolong dong. Kamu kan dulu waktu kita reuni, kamu kan lihat ibumu sakit tuh langsung dari HP misalnya kayak gitu. Aku pengen kayak gitu.
sih ya aku tambah lama udah gitu. Aku tak pelajari dulu teknologinya baru sekarang. Udah nggak ya zamanku gitu. Terus aku belajar. Nah, terus aku mikir, terus aku ngajarin perusahaan dia makin percaya sama aku. Ya udah tak komersilkan aja. Belajar IT dulu di mana, Bang? Hobi. Hah? Hobi. Iya. Berarti otodidak, sekolah-sekolah itu? Enggak. Aku belajar dari temen yang juga nanganin CCTV Polda seluruh Jawa Timur ya. Tapi dia juga autodidak. Teman kita main. Jadi kita tuh dulu saingan kalau di komputer tuh kalau waktu itu saingan. Oh, kamu bisa apa jago-jagoan gitu. Tapi sekarang jadi temen ya. Jadi kita saling share ilmu gitu. Jadi dia sekarang megang seluruh itu. Aku diajak sih sama dia ya, tapi aku nggak mau karena apa? Kalau sudah nanganin yang gitu, kita nggak ada free time. Biasanya kalau gitu Polda gitu berarti udah terikat. Iya. Kita mau melebar. Kamu malam-malam ditelepon kamu mata wis. Ini aja aku yang gini aja. Kan ada aku nginep kan, sampai nginep. Kalau memang kasusnya berat kan gitu. Tapi nggak mesti. Jarang banget sistem itu. Biasanya kasusnya ya, tuh tak ya, Bang, ya? hobi ya. Ya itu tadi. Kamu ketemu kasus ya. Ketemu kasus tuh kamu belajar. Gak masalah gini. Kalau apa ya? Kita band-bandan musik dasar IT kan gak segampang itu ya. Iya, prosesnya ya, itu sekolahnya tuh bisa sampai Iya. ya Wah, itu prinsip berpikirnya sebetulnya. Ya. Aku loh mau ngajak asistennya apa istilahnya interview ya S1 IT. Aku cara interviewnya nggak tak interview gini, tak ajak langsung ke lapangan. Kamu bisa bantu aku apa? Langsung tak bayar 1 hari sekian ya. Aku belum tahu kerjanya dia. Ya dari situ aku ngeliat dia memecahkan masalah gimana. Dia sok tahu nggak? Dia tanya nggak? Kan kalau nggak orang nggak sok tahu kan nanya mesti. Nggak apa-apa, lu nggak tahu nggak apa-apa. Tapi pertanyaanku gini, kok S1 IT tapi kok begini ya gitu. Baru bisa gitu-gitu. Iya gitu loh. Jadi akhirnya ya problem di kita tuh masalah menangani masalah itu. Dan di 5.2 FM teman terbaik kamu mau sebarkan sama Jan, April dan juga Bang Antoni ya di sore ceria kali ini. Ini berdua juga ada yang mau nanya nih ya Bang Antoni dari Kak Ardiles. Ardiles. Merek sepatu dong. Yang punya sepatu Ardiles jangan-jangan. Oh iya, jangan-jangan ya ownernya. Iya, ya. Ownernya. Mau bikin jingle Pak sama saya Pak. Langsung Cocok ya. kotak marketingnya, kotak marketingnya langsung. Saya bang. Tanya kalau semisal mau rekaman gitu ya di abangnya, ini sebenarnya hampir sama kayak yang kita ngobrol tadi pas off air gitu kan. Apa yang harus dibutuhkan gitu kalau semisal kita mau bikin sebuah karya musik ya, tapi kita sebenarnya nggak ada basic gitu. Oke. Jadi gini. Setiap orang punya kesulitan masing-masing. Jadi aku kalau bekerja itu selalu mencari solusi, bukan mencari masalah ya. Jadi yang penting tuh ketemu dulu, ketemu dia sejauh apa, gitu. Ya kayak tadi aku cerita siapa Yuca ya. Kalau mencerita Yuca kan dia punya lagu. Ketika itu aku memutuskan begini, ya itu kan di luar prediksi dia kaget misalnya. Ya itu kan kadang-kadang memang di luar. Aku memutuskan satu hal yang di luar prediksi sih, yang orang nggak ngerti, nggak tahu gitu. Karena dia nggak bisa lihat itu. Ya aku paham karena bukan bidangnya toh gitu. Sedangkan aku bukan lebih ahli, tapi aku lebih sering mengerjakan. Jadi aku lebih awas. Bukan aku lebih ahli, nggak ada yang lebih ahli gitu. Jadi aku lebih awas aja. Jadi lebih tahu ya. Jadi kalau gitu aku nggak bisa ngomong. Jawabannya nggak tahu karena kita belum ketemu dan aku mau tahu sejauh mana kesiapan musikmu dan kamu sudah sampai semana. Nah itu kan akhirnya ke cost lagi. Kalau dia persiapan segini dan aku pasti kasih solusi supaya costnya nggak banyak gini loh gitu. Jadi kalau simpelnya gini ya, dari sarannya aja deh dari Bang Antoni, kalau misal mau bikin lagu gitu kan, yang biar bagus dan juga enak didengar, itu step by stepnya itu kayak gimana? Iya, ketemu dulu karena gini ya, semua lagu tuh bisa diapa-apain. Masa diapa-apain tuh mau di aransemen dangdut, mau di aransemen apa itu bisa. Nah sekarang pertanyaannya setiap jenis musik itu punya segmen sendiri. Ya. Sekarang tinggal how much your budget of promotion gitu loh. Itu aja kan? Itu aja ya. Nah, tugasku adalah mengemasnya dengan baik.
Betul. sesuai, kita discuss. Aku nggak goyang gitu. Kita di sini mau diapain lagu? Kamu mau pengen gimana? Aku pengen gini-gini. Oke, referensinya apa? Kita dengar. Jadi kita harus banyak brainstorming sebelum ketemu. Jadi nggak bisa, itu nggak ada rumusnya soalnya. Karena masalah A solusinya begini, masalah B solusinya begini gitu. Nah, benar. Setiap orang berarti punya kekurangannya. Ya, ketemu dulu aja sama aku gitu, ngobrol. Jadi kan nggak tahu sejauh apa. Oke, tadi Janu juga mau tanya gitu ya, untuk network design spesialis dari Bang Antoni ini seperti apa nih Bang? Ini pekerjaan apa gitu ya? Ya ini apa? Apa sih ya? Apa sih Network itu jaringan. Yes. Desain berarti mendesain. Oke. Spesialis berarti dia khusus. Khusus khususnya. ya, oke. Jadi kita mendesain jaringan untuk perkantoran, rumah maupun sekolah. Gampangnya gini, misalkan di sebuah perusahaan ini ingin saling terkoneksi antara semua device-nya, punya server, itu bagaimana mendesainnya? Aku selalu mengikuti flowchart-nya perusahaan. Jadi aku mendesain network-nya itu. Kan network itu bisa didesain dengan cara macam-macam, IP-nya seperti apa, terus cara ininya seperti apa, terus ya kebutuhanmu apa dulu? Kebutuhanku begini, flowchart-mu kerja gimana? Begini. Oh, yang pantas ini, alatnya ini, ya itu pekerjaanku. Berarti tergantung dari permintaan klien juga ya? Oh ya, karena kita mau cari solusi buat klien, mempercepat. Nah ini satu contoh ya, contoh misalnya, dia punya delivery itu 24 jam, karena dia harus ngirim ke Indonesia Timur misalnya. Terus dia mau dari rumah itu surat jalannya, dia nggak mau terganggu tidurnya, kan harus ada otorisasi dia kan. Jadi gimana surat jalan itu dia bisa print dari rumah, itu keluar si supirnya tinggal ngambil, crack gitu aja. Ini contoh ya. Terus ya udah surat jalan jadi nggak perlu mengganggu banyak, dan aktivitasnya bisa dipantau secara CCTV. Dari dimana cabang pun dia punya control room di rumah misalnya kayak gitu. Ya itu aku yang men-set up semuanya gitu. Jadi kalau simpelnya aja ya, kamu pernah ke restoran nggak? Kan biasanya ada yang pesen tuh ya. Ada yang pesennya makanan ini pas diketik di enter di dapur, habis itu di bar sama di admin tuh dia muncul sendiri. Langsung nyambung gitu ya. Tapi kalau itu masalah softwarenya. Aku jaringannya. Jadi aku mengkonekkan itu. Ya mesin kasir gimana bisa connect ke sini, ini itu aku lebih ke jaringannya, bukan ke softwarenya ya. Kalau softwarenya ada ahlinya sendiri. Kalau semua aku ya puyeng juga gitu. Karena masih ada hubungannya juga ya. Oh iya, karena dia mau mengonekkan gini, dia butuhnya ya itu case-nya macam-macam. Nah, gitu. Jadi itu yang nomor 2 ya. Mungkin yang masih baru tahu network design spesialis. Aku baru paham. Iya. Tadi juga sempat yang ada hubungannya kita ngobrol tadi ya Bang ya. Yang satu perumahan Bang. Oh iya. Yang kerjaan tadi 500 kakak. Iya, itu bisa dikonekkan ya jadi satu jalan. Ya misalkan gini aja. Ini simple, permasalahan di RT misalkan. Oh, oke. RT itu penduduknya ada yang punya printer, ada yang nggak punya printer. Terus naruh printer di balai RW. Dia bisa ngeprint dari rumahnya masing-masing gitu. Bisa kayak gitu. Itu kan butuh jaringannya diatur. Itu SIM itu kan sama kayak kantor misalkan gitu ya. Terus terkoneksi dengan server. Nah, biasanya yang problem itu kalau rumahnya gede yang ada kolam renangnya gitu kan. Terus punya smart TV macam-macam, dia mau smart TV ini nyangkut ke servernya, dia punya server, jadi smart TV manggil data tinggal dari kamarnya masing-masing misalkan. Itu bisa aku atur gitu. Berarti bisa nyeting kayak mati nyala TV Bisa, gitu, bisa ya? Bisa itu smart home. Nah, itu salah satu bidang. Itu hanya salah satu sub dari IT ya. Jadi kita mau nyalain AC, mau nyalain apa, itu bisa. Itu juga bisa, itu salah satu aja. Bang Antoni juga founder of Click Indonesia. Ya, Click Indonesia itu perusahaan yang aku bikin untuk IT itu, untuk masalah network design. Kalau yang sama teman tadi ya ini. Kalau yang sama temen itu yang Hype Techno, yang aku bikin label sama YouTube channel. Yang ngebantuin karya-karya para musisi tadi. Ya, betul. Untuk bisa karya-karyanya didengerin banyak orang. Ya, gitu bisa publish secara resmi lah. Jadi sempat bilang Bang Antoni tadi kalau misalnya mau ke Jakarta gitu kan, itu nggak harus ke Jakarta langsung gitu ya? Ya, jadi langsung. Tujuan kita gini, kita mau kualitas sama kayak Jakarta ya, secara video klip nanti bisa ditonton itu semua di Hype Techno YouTube channel ya. Ya itu
kita mau apa ya istilahnya nyegat ya. Istilah kalau Jawa nyegat. Orang-orang Indonesia Timur bisa ke Jakarta sini. Sini aja stop sini. Nggak usah Baikasnya ya. Padahal di sini kualitasnya juga sama. Ya. Sama. Bahkan ada artis yang dari Jakarta, ada 2 produser di Jakarta. Artis dari Jakarta. Dari Jakarta. Kalau di Aldina sama Pandu. Kan? Aldina Pandu. sama Pandu ya itu dari Jakarta. Nah, Dan kita bikin klipnya, TikToknya enak aja sih. Karena mereka juga workshopnya sama aku dulu ya. Jadi kalau kerja itu posisi nggak menentukan. Kamu kerjain di sana, kerjain di sini, nanti tinggal di. Kan eranya udah teknologi tuh. Iya benar. Gitu. Jadi nggak ada masalah. Tetap posisimu di sana, di sini bikin video klip bisa. Meskipun di Tangerang tadi ya, Bro. Ya, Ya, walaupun belum jauh di sana ya, tetap Meskipun bisa. di Tangerang, Ya. kalau semisal nggak bisa ke sini, ya online bisa kan ya, Bang? bisa. Ya itu semua bisa dibicarakan kan. Bisa. Semua ada solusinya juga. Ada solusinya. Gak usah takut tempatnya jauh, Bang, nggak bisa. Iya. Itu mah klasik mah. Ya, ya, gitu. ya. Kalau mau yang lebih ini ya ongkosnya lebih mahal ya ketemu. Itu ongkosnya lebih mahal kan semua itu bisa disiasati. Kan banyak opsi ya untuk Banyak. menuju mimpi-mimpi. Banyak. Banyak banget. Banyak. Jadi kalau dari Bang Antoni sendiri jadi seorang musik produser ini udah ini ya passion banget ya. Sampai Passion. tua, Ya. Sampai aku bikin bisnis, aku buang duitnya ke sana. sampai tadi sempat apa jadi konsultan keuangan gitu. Iya, iya. Yang sempat disebut tadi gajinya berapa? 9 juta. 9 juta di tahun 2002 loh ya. Ditinggal demi jadi Demi 50.000. Enggak. Berapa tadi? Kan nggak menyangka 50.000 nya. Cuman nggak boleh kecewa. Tapi kan Ya, itu ya, kan sakit belum- hati ada sih. Di awal-awal ya, di awal-awal tapi karir. kan masih belum jadi produser musik. Iya. Kalau sekarang kan nggak begitu. Ya sekarang ada akses keuangan ada. Semakin kita berbisnis kan semakin kita banyak belajar ya gitu dah. Jadi itu akhirnya kita bikin bisnis juga di produser ini gitu di musik produksi ini. Tapi Bang Antoni ini seorang produser musik ya, begitu IT juga, desain iya, ya kan, bikin lagu juga iya. Desain IT loh ya, bukan desain grafis ya. Oke. Desain Ya, IT, ya, desain jadi IT mendesain ya. jaringannya ya. Itu berbeda sama desain grafis. Ya ISO Kalau desain- titik-titik lah. Misalnya- ISO titik-titik Kalau kalau desain IT emang yang seperti apa, Bang? Jadi itu tadi kan jaringan Oh, itu perlu jaringan. kita Kalau yang desain ini ya, gambar, yang gambar gitu kan. kan perlu. Jadi kalau aku bikin misalkan di tempat yang besar gitu, kita mendesain yang luas, Perumahan tadi, ya, tambah. tambah hektar gitu ya, kita harus bikin blueprint. Karena Apa tuh? blueprint itu kayak denahnya. Oh, Ya kalau kita nggak bikin blueprintnya, kita kasih ke teknisinya supaya dia ketika mengatasi masalah tahu alur-alurnya. Sama kayak gini loh, listrik itu kan sebenarnya harus dibikin jalur-jalurnya. Jadi kalau ada mau dibikin problem, paralel atau ya kan dulu ada blueprintnya. Kalau blueprintnya ada, ketika ada masalah kita bisa ngatasi. Fungsinya tuh itu. Kalau bisa ngatasin, bawahin. Aku jadi saksi. Tapi tadi padahal sekarang kan kerjanya jadi ini ya, apa namanya, desain IT, terus habis itu musik produser juga. Padahal kuliahnya lo jurusan apa, Bang? Pariwisata. Loh kan sangat Tarik. tidak nyambung Iya, ya. nggak nyambung. Kalau disambung-sambungin bisa nggak sih kalau bikin jaringan-jaringan? Enggak tetap nggak ada. Enggak ada. Mungkin kalau masalah entertainnya ya dikit-dikit ada lah, tapi enggak nyambung. Tapi aku pernah juga kerja di pariwisata, tapi bukan passionku ya. Bukan passion ya. Jadi setengah hati gitu. Meskipun gedenya apa, gajinya gede, kalau udah bukan passion capek. Mending jadi tamunya. Iya, jangan halan-halan dulu. Iya. Kalau walaupun kita keluar negeri gitu ya, kemana-mana gitu ya, terus pakaiannya mahal-mahal gitu kan. Kan kalau gathering di bintang 5 kita kan harus pakai baju mahal gitu-gitu. Tapi kita ini orang, servis orang. Iya. Kita bangun lebih pagi, jadi kita breakfast dulu, kita tidur lebih malam. Aduh capek deh. Kita Mending- berikan servis yang terbaik, karena kalau kita udah bisa kasih kualitas terbaik sama klien gitu, Bang ya. Iya. Kalau mereka udah cocok, pasti bakal dipakai terus. Iya, betul. Kalau misalnya dia udah nggak cocok, itu sulit buat kembalikan mereka percaya Iya. lagi, gitu nggak sih? Tapi ya remeknya nggak elok tapi. Iya. Remeknya nggak elok. Nah, orang kan bilang, oh kamu enak jalan-jalan ke luar negeri. Padahal nggak jalan-jalan Iya, ya. nggak jalan. Oh begitu, soalnya Bang Antoni juga digital marketing konsultan. Oh, Ya itu karena kita pelaku. Pelaku juga kan? Jadi Ah. itu juga nggak sengaja. Ah. Karena apa ya? Karena orang melihat apa yang sudah aku kerjakan, akhirnya orang pengen tahu gimana sih ngerjainnya. Ya masa aku tolak? Iya, Dan enggak dong. kan Kalau sombong banget Iya, dong. rezeki ini loh, tolak. bukan rezeki itu sharing ya. Serius. Dan artinya gini, juga rezeki sih, sharing itu rezeki. Artinya gini,
kalau aku nggak punya duit banyak sih. Kalau aku nggak punya duit banyak ya yang bisa aku sharing ilmu lah. Gitu. Invest Aku ilmu bukan gitu orang ya. kaya yang nyumbang sekian ini. Kan lebih baik sharing ilmu, pengalamanku begini. Jadi awalnya tuh itu. Kalau mau konsultan ke Bang Antoni berarti berbayar nggak? Nah, itu bisa dibicarakan. Maksudnya aku nggak Ketemu dulu narik. ya? Aku nggak narik. Oh, nggak narik. Ya, artinya gini, kalau masalah sharing ilmu ya. Alah, aku dipanggil di mana itu udahlah sepantasnya aja, pokoknya aku makan tidur dijamin gitu aja. Terus nanti masalah duit sangu itu gampang. Karena tuh aku melihatnya sharing ya. Karena sharing kalau ngomong agak agama sedikit ya. Itu kan kalau itu berguna hanya buat mata pencarian dia, kita terus nanti. Amalan kita jadi amal jariah gitu ya. Amalnya nggak stop. Bayarnya bukan di dunia tapi ntar Di akhirat. Ya itu sebenarnya podcastku tuh ya itu sharing. Sekali ya. Sore ini Ya bukan sok mulia juga. Enggak. Emang tujuannya kan emang gitu kan. Kita di dunia untuk melakukan hal yang baik. Iya, untuk ngebantu orang. Ya aku sama temanku Harry Su ya. Itu nggak baru lagi nih ya temen. Enggak, yang itu yang yang tadi. satu ini kita bikin Yang sempet podcast. saingan gitu ya? Iya. Kalau saingan tuh di IT, yang IT ya. Iya. Kalau yang ini kita bikin perusahaan rekaman itu, kita itu nggak suka pamer duit, pamer harta, kita sukanya pamer ilmu. Nah, iya dong, pamer ilmu. Karena ada manfaatnya, bisa di copy paste, dan kemudian bisa membuat orang dia jadi bisa karena kita, ya kan? Iya sih, jadi upgrade gitu ya. Kita bisa jadi referensi orang, bener gak? Dan dia bisa hidup dengan itu loh. Nah, itu. Ya itu. By the way, anyway, wrong way, salah jalur dong. Salah jalur di mana? Wrong way. By the way, anyway, wrong way. Iya, benar. Nyasar ya. Waktunya udah gak kerasa nih, Bang, udah mau jam 5 Oke. sore. Kalau sejam aja sebenarnya kurang. Ya, Soalnya nanti bisa episode 2. Oh iya, jadi podcast nanti yang part 2-nya kita yang datang ke studio. Boleh. Lanjut part 2 ya. Lanjut part 2 ini Oke. ngebahas soal mencari duit di dunia yang sudah tua. Tetap Ya. ada digitalnya, jadi Ya. arahnya digital. Ya, emang kita semua diarahkan ke sana. Oke. Dengan, Ada Bang. dengan sengaja. Nah, Sama maksudku kan? Tahu ya maksudku ya? Tapi nggak boleh di spill kan? Nggak boleh. Nggak usah ya. Nggak usah. Nggak perlu. Nggak usah, nggak penting juga. Oke, kalau gitu sebelum kita tutup untuk share kita sore hari ini, boleh kasih statement nggak Bang? Kata-kata apa gitu bijak, mutiara, kata-kata senja, Pantun boleh nggak? sunrise, kalau nggak ada sunrise, samsat. Intinya Apa nih? jangan berhenti. Jadi lakukan passionmu, cintai pekerjaanmu, lakukan yang kamu cintai ya, Oke. jangan berhenti karena hasil itu nanti akan datang dengan sendirinya. Ya, yaitu tadi 1, 2, 3 tahun mungkin nggak ada, tapi kamu terus lakukan, kamu akan semakin ahli. Yaitu tadi aku ulang ya, ketika kamu semakin ahli, orang akan mencari kamu, ketika orang mencari kamu, disitulah uang akan mengejar kamu. Bukan kita yang jadi uang, Bril. Uang yang cari nyamperin kita. Oke. Uang. Tuan Kret. Oke. By the way, thank you buat Bang Ya, Antoni. aku thank you banget ya udah diundang Thank di you. sini ya. Aku aja yang thank you Bang. Semua aku Dia nggak thank you. bilang thank you, April. Iya. Terima kasih. Thank you, terima Ini kasih. opportunity buat sharing ya. Yes, Seru jadi sih. seru banget sore hari ini. Thank you sekali lagi buat Bang Antoni udah mau menyempatkan waktunya untuk bisa membagikan ilmu kerennya juga buat teman Pro 2 di sore hari ini. Thank you juga buat teman Pro 2 yang udah stay tune barengan sama kita di sore ceria. Tapi kamu jangan kemana-mana karena di sini masih ada Njian yang bakal temenin kamu sampai jam 8 malam nanti. So, bakal ada lagu-lagu enak yang masih Njian siapin buat kamu. Stay tune terus aja di 95,2 Pro FM. Teman terbaik kamu. Aku tuh dulu mau bikin lagu anak-anak. Lagu anak. Iya, cuma produsernya sing Bandani gak serius. Kan sekarang kurang ya. Nah, benar. Lagu lama mari di aransemen baru. Kan nggak bisa aku semua yang ngurusin. Iya. Maksudnya aku bantu dalam arti itu. Tapi ya itu. Kalau di bisnis tuh kadang ketemu orang sosok serius gitu terus tapi akhirnya Ternyata sama-sama bleset dan itu Masa basi tok. Ya, foto dulu Bang. ayo. Itu tadi MD-nya Bang. Oh gitu ya. Iya. Kenapa? Aku soalnya ada lagu. Oh, Jadi ada? ayahku itu suka nyiptain lagu. Udah ini nomornya ini Aduh. nomor dia juga ada nomornya. Anjan Hmm? nomor
Jadi ayahku tuh suka nyiptain lagu kan. Dari muda, terus akhirnya diproduksi sama masku yang nyanyiin selama ini. Aku tak kasih nama apa ini, April gitu ya. Kasih Pro 2 ya, aku nanti lupa April siapa. Nanti ketemu Mei nanti. Terus habis itu tuh ada satu lagu kayak ayahku, masuk anaknya nggak semuanya sih diciptain lagu gitu loh maksudnya. Jadi aku itu dikasih satu lagu yang udah ada aransemennya tapi belum diproduksi. Ya. Nah, ini aku harus Ya bisa aja. Apa sih yang nggak bisa? Gitu. Aku bro, nomorku bro. Oh iya. Hai guys, seiring perkembangannya, semenjak Mei 2022, Hype Techno berkembang menjadi sebuah label rekaman. Kita ucapkan terima kasih untuk Aldina, Yucha, Dipa, Legal, Pandu, Nayaga, dan Wahyu yang mempercayakan Hype Techno dalam mempublish karya-karyanya. Karya-karya mereka bisa kalian nikmatin di semua digital platforms di seluruh dunia seperti TikTok, YouTube Music, Rezo, Apple Music, Spotify, Amazon, Instagram Music, Facebook Music, Seven Digital, dan lain-lain. Hype Techno melibatkan Anthony Skywalker sebagai produser dan Harry Su sebagai eksekutif produser dalam memproduksi karya artis-artisnya. Hingga saat ini sudah ada 35 singles yang berhasil diproduksi oleh Hype Techno. Tentunya semua musik video mereka bisa kalian tonton di Hype Techno YouTube channel. Dan jangan lupa guys, subscribe, like, komen, dan share video-video mereka ya.